yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam ayat ini, motivasinya adalah jangan patah menyerah, jangan kehilangan semangatmu, dan berdoalah setiap kamu ingin melakukan kegiatan. Terima kasih teman-teman. Nama saya Fla. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan ayat kitab suci dari 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, janganlah lemas semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jadi intinya itu kita harus tidak boleh patah semangat, dan kita harus kuatkan hati kita dan teruslah bekerja keras dan rajinlah belajar, dan juga jangan putus asa, karena di balik usaha kita akan ada hasilnya. Dan sekian ayat kitab suci yang telah saya tafsirkan. Semoga bisa bermanfaat dari ayatnya, dan juga intinya bisa memotivasi. Terima kasih. God bless you. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini adalah salah satu ayat Alkitab yang memberikan inspirasi kepada saya. Mengapa demikian? Karena banyak orang mengatakan kalau anak kecil itu tidak punya pekerjaan, padahal itu tidak benar. Bagi anak-anak, membantu orang tua di rumah dan belajar di sekolah adalah sebuah pekerjaan. Karena kita berusaha memberikan yang terbaik dari apa yang kita lakukan, maka kita harus selalu berusaha jadi yang terbaik untuk orang tua, terlebih lagi untuk Tuhan. Semoga ayat ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Shalom, saya akan menceritakan tentang Matius 24 ayat 45 sampai 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Perumpamaan menceritakan tentang seorang hamba yang setia dan seorang hamba yang jahat yang dipercayai oleh Tuhan
demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah, dan dari duri-duri tidak memetik buah. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari ada 3 hamba. Ketiga hamba itu dikasih tuannya talenta. Hamba pertama dikasih 5 talenta, dan hamba kedua dikasih 2 talenta, dan hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Kedua hamba itu pergi untuk mengembangkan talentanya lagi, yaitu hamba pertama dan kedua. Namun hamba yang ketiga menggali tanah dan mengubur talentanya di dalam tanah. Nah, kedua hamba yang sudah melaksanakan dan mengembangkan talentanya lagi sudah mendapatkan 5 talenta lagi dan 2 talenta lagi. Namun hamba yang ketiga tidak melaksanakan dan tidak mengembangkan talentanya. Perumpamaan tentang penabur. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Perumpamaan tentang penabur. Ada seorang penabur yang menabur benih. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakan benih itu sampai habis. Sebagian benih jatuh di tanah berbatu. Karena tanahnya sedikit, benih itu segera tumbuh, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, karena tidak berakar. Sebagian benih jatuh di tengah semak berduri. Semak itu menghimpit benih yang tumbuh sehingga mati. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya mendapatkan ayat ini saat saya sedang melakukan ibadah online. Saya merasakan kebosanan dan kelelahan saat mengerjakan banyak tugas. Kadang juga saya merasa marah dan sedih. Tapi ayat ini mengingatkan saya untuk tetap bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya adalah Allah itu baik, Maha Kasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Allah juga tidak menginginkan kita untuk binasa atau menderita. Allah pun mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus,
untuk menyelamatkan kita dari dosa. Saya juga sangat bersyukur karena Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan saya sebagai orang percaya. Terima kasih. Segala karunia yang dimiliki harus berjalan bersama dengan kasih supaya berarti. Rumusan ayat 1 dan 2. Penguasaan semua bangsa dikurangi kasih. Bunyi tanpa arti. Pemberian karunia besar dikurangi kasih. Tidak berguna sama sekali. Saudara-saudara terkasih, boleh saja semua orang diberikan karunia dapat mengerti dan berkata-kata dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat. Diberikan karunia spektakuler, tapi semua itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada kasih yang menjadi latarnya. Jika kasih tidak melekat di sana, maka semuanya kosong belaka. Di luar terlihat sempurna, namun isinya kosong. Paulus mengibaratkan dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincing. Berbahan kerumun dengan bentuk yang terlihat besar dan suara kasih keras. Namun jika... Hai, nama saya Leon. Saya kelas 5A, nomor 16. Saya sedang mengulang rangkuman sekolah minggu yang lalu yang mengisahkan tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Jadi zaman dulu itu ada raja namanya Raja Ahab. Raja Ahab gak patuh sama perintah Allah. Terus orangnya juga kejam. Allah itu murka kepada Raja Ahab. Lalu Allah memberi musibah, yaitu musibah kelaparan dan kekeringan yang luar biasa. Allah juga mengutus nabi yang bernama Nabi Elia untuk pergi ke tempat yang bernama Sarfat.